Shalom, selamat pagi. Terpujilah Tuhan Allah yang Maha Baik yang terus menjaga memelihara kita, sehingga dengan pertolongan Tuhan, pagi hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam renungan pagi bersama yang diambil dari buku Maranatha Tuhan Datang, yang ditulis oleh hamba Tuhan Nyonya Ellen G. White. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bersemayam dalam tata surga, pada pagi ini ya Tuhan kami siap untuk merenungkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus Tuhan menguatkan, memampukan kami untuk mengerti lebih dalam akan firman-Mu dan dapat menghidupkannya dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pekabaran firman Tuhan pada pagi hari ini berjudul Kehancuran Nasional dan Kemurtadan. Ayat intinya diambil dari Yesaya 24 ayat yang kelima. Bumi cemar karena penduduknya, sebab mereka melanggar undang-undang, mengubah ketetapan dan mengingkari perjanjian abadi. Keterangannya, rakyat Amerika Serikat terkenal dengan orang-orang yang murah hati. Akan tetapi bila mana membatasi kebebasan beragama, menyerahkan protestantisme dan mengarahkan wajah kepada kepausan, maka ukuran dosa mereka akan menjadi penuh dan kemurtadan nasional akan tercatat dalam buku-buku sorga. Sebagai akibat kemurtadan ini akan menimbulkan kehancuran nasional. Oleh perintah memaksakan lembaga kepausan melanggar hukum Tuhan, maka bangsa kita akan memutuskan dirinya sepenuhnya dari kebenaran. Bila mana Protestanisme merentangkan tangannya untuk berpegangan tangan dengan kuasa Roma, bila mana ia menyeberangi jurang untuk bergandengan tangan dengan spiritualisme, bila mana di bawah pengaruh kesatuan tiga serangkai ini, negara kita akan menolak setiap prinsip undang-undangnya sebagai satu negara Protestan dan pemerintah republik, dan akan menyediakan perlengkapan penyebaran kepalsuan kepausan dan angan-angan. Kemudian kita akan mengetahui bahwa waktunya sudah tiba, setan melakukan pekerjaan yang menakjubkan, dan itulah pertanda kesudahan sudah dekat. Dengan perantaran spiritualisme, setan muncul bagaikan seorang yang murah hati, menyembuhkan penyakit orang-orang, dan mengaku menemukan satu sistem iman agama yang baru dan ditinggikan. Akan tetapi pada saat yang sama, ia bekerja sebagai seorang perusak. Sementara ia tampil di tengah-tengah manusia sebagai seorang tabib atau dokter terkenal yang dapat menyembuhkan segala macam penyakit mereka, maka ia akan membawa penyakit dan kebinasaan hingga kota-kota yang padat penduduknya berkurang untuk mendapatkan kehancuran dan reruntuhan puing. Dan kemudian si penipu yang lihai itu akan membujuk orang-orang dan mengatakan bahwa mereka yang melayani Tuhan itulah yang menyebabkan timbulnya malapetaka ini. Sementara manusia meninggalkan Tuhan lebih jauh dan lebih jauh, maka setan diizinkan menguasai sepenuhnya orang-orang durhaka itu. Ia melemparkan kebinasaan ke tengah-tengah manusia. Terjadilah celaka di laut dan di darat. Harta, kekayaan, dan nyawa akan binasa oleh api dan air bah. Setan bertekad keras untuk memerintahkan hal ini terjadi kepada orang-orang yang tidak mau tunduk pada patung yang telah didirikannya. Sasaran ditujukan kepada Masehi Advent hari ke-7 sebagai penyebab kesukaran ini. Orang-orang ini berdiri membela hukum, kata mereka. Mereka menodai hari Minggu pada saat mereka dipaksa menurut hukum pemeliharaan hari Minggu. Ketika itulah akan terputusnya penghakiman yang mengerikan ini. Kehancuran nasional dan kemurtadan. Pekabaran firman Tuhan pada pagi hari ini kembali mengingatkan kita, apabila pemerintahan dunia, pemerintahan sipil bersatu dengan pemerintahan agama dan bersatu dengan spiritualisme, akan bergandengan tangan satu dengan yang lain, memaksakan undang-undang hari Minggu, pemaksaan pemeliharaan pengudusan hari pertama dalam minggu itu, gantinya menurut kepada hukum Allah, yaitu menguduskan hari Sabat hari ke-7 seperti yang Tuhan perintahkan dalam kebenaran firman Tuhan. Maka akan terjadilah kemurtadan nasional yang akan berlanjut kepada kehancuran nasional. Dan apabila ini semua terjadi,
umat-umat Tuhan akan terpojok dan akan dituduh penyebab bencana yang terjadi di dunia ini. Kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini memanggil kita, umat-umat Tuhan dimanapun kita berada. Ketika pekabaran demi pekabaran mengingatkan kita akan apa yang akan terjadi, mari lebih sungguh-sungguh menggunakan waktu kita untuk datang lebih dekat kepada Tuhan secara pribadi, keluarga, dan jemaat, memohon tuntunan rahmat Tuhan, sehingga dengan pertolongan Tuhan saja kita dapat dimampukan menang, bukan karena kita sanggup, tapi karena Tuhanlah yang menyanggupkan kita. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bersemayam dalam tata surga, terima kasih banyak ya Tuhan atas berkat-Mu bagi kami. Kami telah merenungkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus Tuhan menyanggupkan, memampukan kami untuk mengerti lebih dalam akan firman-Mu dan dapat menghidupkannya dalam kehidupan kami. Kami berdoa kiranya urapan kuasa Roh Kudus Tuhan, Roh hujan akhir bisa menjadi bagian kehidupan kami. Perlengkapilah kami dengan karunia-karunia Roh yang akan menuntun, menguatkan, memampukan kami untuk bisa berani menyampaikan kebenaran firman Tuhan, untuk bisa menuntun dan menolong lebih banyak jiwa lagi datang lebih dekat kepadamu, sehingga dengan pertolongan Tuhan kami semua bisa siap menerima meterai Allah yang hidup, dan kami semua bisa menghadapi masa sukar sulit yang akan kami hadapi, bukan karena kami sanggup, tetapi karena kuasa-Mu lah yang terus menyanggupkan kami. Dalam setiap perjuangan iman yang Kau izinkan kami alami, bantu kami untuk terus bergantung, berserah sepenuhnya kepadamu, dan terus mengandalkan Engkau. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Maranatha, Tuhan datang. Tuhan Yesus memberkati.